Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Haji Rio yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Mia Faresa, Milva Rosalinda, dan Yafas. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kali ini yang akan dibacakan oleh Mia Faresa. Saya Mia Faresa akan membacakan materi yang pertama, yaitu hakikat interferensi. Menurut istilah interferensi yang digunakan pertama kali oleh Weinreich pada tahun 1953 untuk menyebut adanya persentuhan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan suatu bahasa dengan unsur-unsur bahasa yang lain yang digunakan oleh petutur. Weinreich menganggap bahwa interferensi sebagai gejala penyimpangan dari norma-norma kebahasaan yang terjadi pada penggunaan bahasa seorang petutur sebagai pengenalannya terhadap lebih lanjut dari suatu bahasa, yakni akibat kontak bahasa itu sendiri. Nah, adapun yang kedua yaitu latar belakang penyebab terjadinya interferensi dalam tutur bahasa Indonesia. Yang pertama, adanya kebiasaan petutur menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama. Hotman dan Stroke dalam Al-Wasilah menganggap bahwa interferensi sebagai kekeliruan yang disebabkan terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa atau dialek bahasa ibu ke dalam bahasa atau dialek kedua. Ada yang kedua yaitu petutur ingin menunjukkan nuansa kedaerahannya pada percakapannya. Ada suatu kenyamanan ketika petutur memakai bahasa daerahnya sendiri dengan orang lain yang berasal dari bahasa daerah yang berbeda atau daerah yang sama. Contohnya saja, misalnya sama-sama dari Bali, petutur dengan bahasa Bali. Dengan menggunakan bahasa daerah, percakapan akan dirasakan akrab oleh petutur. Selain daripada itu, faktor-faktor di atas menurut Weinreich, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inferensi tersebut, yaitu yang pertama, kewibahasaan peserta petutur. Yang kedua, tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima. Adapun yang ketiga yaitu tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Yang keempat, menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan. Yang kelima, kebutuhan akan sinonim. Yang keenam, adanya prestisi bahasa sumber dan gaya bahasa. Adapun yang terakhir yaitu terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mia Faresa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Milva Rosalinda. Kepada Milva, dipersilakan. Unsur-unsur dalam interferensi. Yang pertama, bahasa sumber, atau bisa dikenal dengan sebutan bahasa donor. Bahasa donor adalah bahasa yang dominan dalam suatu masyarakat bahasa, sehingga unsur-unsur bahasa itu kerap kali dipinjam untuk kepentingan komunikasi antar warga masyarakat. Kedua, bahasa sasaran atau bahasa penyerap. Bahasa penyerap adalah bahasa yang menerima unsur-unsur asing itu dan kemudian menyelaraskan kaidah-kaidah pelafalan dan penulisannya ke dalam bahasa penerima tersebut. Ketiga, unsur serapannya atau importasi. Hal yang dimaksud di sini adalah beralihnya unsur-unsur dari bahasa asing menjadi bahasa penerima. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas presentasi yang dilakukan oleh Milva Rosalinda. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yafas. Kepada Yafas, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan presentasinya. Pada bagian D ada jenis-jenis interferensi. Secara umum, menurut Ardiana, membagi interferensi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, interferensi kultural
kultural dapat tercermin melalui bahasa yang digunai oleh dwi bahasawan. Interferensi semantik adalah interferensi yang terjadi dalam penggunaan kata yang mempunyai variabel dalam suatu bahasa. Selanjutnya, interferensi leksikal harus dibedakan dengan kata pinjaman. Kata pinjaman atau integrasi telah menyatu dengan bahasa kedua, sedangkan interferensi belum dapat diterima sebagai bagian bahasa kedua. Masuknya unsur leksikal bahasa pertama atau bahasa asing ke dalam bahasa kedua itu bersifat mengganggu. Keempat, ada interferensi fonologis, mencakup intonasi, irama, penjedaan, dan artikulasi. Dan yang terakhir ada interferensi gramatikal, meliputi interferensi morfologis, fasiologis, dan sintaksis. Selanjutnya tentang implikasi interferensi terhadap bahasa Indonesia. Interferensi mengacu pada penyimpangan dalam penggunaan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain, bahasa yang mempunyai latar belakang sosial budaya, pemakaian yang luas, dan mempunyai kosakata yang sangat banyak. Akan banyak memberi kontribusi kosakata kepada bahasa-bahasa yang berkembang dan mempunyai kontak dengan bahasa tersebut. Dan yang terakhir ada hakikat interferensi. Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis, seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakaiannya. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Itu presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Yafas. Sekian presentasi kelompok kami yang membahas tentang interferensi dan integrasi. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.